Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Ibu Dini Nurbaiti, guru pelajaran sosiologi. Pada kali ini, kita akan membahas tentang kelompok sosial. Pastinya, kata kelompok sosial sudah sering kalian dengar. Tapi apa kalian tahu apa sih kelompok sosial itu? Insya Allah nanti kita akan bahas ya. Pada pertemuan kali ini, yang akan kita bahas adalah satu, hakikat kelompok sosial. Yang kedua adalah syarat kelompok sosial. Yang ketiga, proses dan faktor membentuk kelompok sosial. Yang pertama, hakikat kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial itu? Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Contohnya adalah anggota pramuka. Nah, yang berikutnya adalah syarat kelompok sosial. Jadi, suatu kelompok belum tentu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, di sini ada beberapa syarat kelompok sosial yang dikemukakan oleh Surjono Sukanto. Yang pertama, setiap anggota yang bergabung di dalamnya menyadari bahwa dia atau dirinya adalah bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, di dalam kelompok tersebut ditemukan hubungan timbal balik di antara anggota-anggotanya, atau bisa dikatakan adanya interaksi yang terjadi di antara anggota kelompok. Yang ketiga, semua anggota memiliki faktor penghubung yang sama atau adanya faktor pengikat di antara mereka ya. Misalnya kesamaan nasib, kesamaan kepentingan, kesamaan pandangan politik, dan sebagainya. Dengan adanya berbagai kesamaan inilah yang membuat ikatan antar individu pada kelompok sosial semakin erat. Yang keempat, syarat kelompok sosial adalah memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku. Dengan adanya struktur yang terdapat dalam suatu kelompok sosial, memungkinkan setiap anggota memiliki peran, fungsi, dan hierarki yang jelas. Yang terakhir, syarat kelompok itu harus memiliki sistem dan berproses. Setiap kelompok sosial mempunyai tujuan yang sama, yang kemudian membentuk norma-norma atau peraturan. Kehadiran norma atau aturan ini harus ditaati demi mencapai tujuan yang diinginkan oleh kelompok tersebut. Yang berikutnya, proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama, bagaimana sih kelompok sosial itu bisa terbentuk? Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dengan kata lain, manusia tidak mampu hidup apabila tidak bersama-sama dengan orang lain. Nah, dasar inilah yang membuat manusia hidup berkelompok. Nah, contohnya, para siswa, guru, dan pengurus suatu sekolah merupakan bagian dari kelompok sosial yang ada di sekolah. Kemudian berikutnya, faktor pembentuk kelompok sosial. Nah, di sini disebutkan ada beberapa faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, faktor persamaan. Faktor pertama yang mendorong terbentuknya suatu kelompok sosial adalah faktor persamaan. Adanya kesamaan antara anggota masyarakat tentu mendorong mereka untuk membentuk suatu kelompok sosial, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, contoh-contohnya, persamaan itu bisa berupa persamaan kepentingan, persamaan keturunan, persamaan nasib, persamaan tujuan, dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor kedekatan. Selain faktor kesamaan, juga ada faktor kedekatan yang turut mendorong terciptanya kelompok sosial. Pengaruh kedekatan anggota masyarakat secara geografis tentu mendorong terbentuk kelompok sosial di suatu daerah atau wilayah.
Kelompok sosial ini terbentuk karena dua faktor, yakni kedekatan geografis atau kedekatan daerah asal. Yang A. Kedekatan geografis. Kedekatan geografis antar anggota masyarakat tentunya mendorong terbentuknya kelompok sosial. Misalnya, adanya kelompok-kelompok sosial di tingkat desa atau RT. Begitu juga pada kelompok arisan ibu-ibu kompleks, kelompok karang taruna, kelompok bermain anak-anak, dan sebagainya. Nah, kelompok-kelompok tersebut terbentuk karena mereka mempunyai kedekatan secara geografis. Yang B, kedekatan daerah asal. Kedekatan daerah juga bisa membentuk kelompok sosial. Hal ini dapat dilihat pada kelompok atau organisasi yang berasal dari daerah yang sama di tanah perantauan. Biasanya, mahasiswa yang merantau akan membentuk perkumpulan yang terdiri dari mahasiswa lain yang sama asal daerahnya. Nah, itulah pembahasan dua faktor utama yang membentuk kelompok sosial di lingkungan masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan tentang hakikat kelompok sosial, syarat terbentuknya kelompok sosial, proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Semoga ada manfaatnya. Sekian dulu dari Ibu. Insya Allah bertemu kembali pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.